Hai guys, sebelum kita melanjutkan video pembahasan soal kali ini, pastikan teman-teman sudah menonton video pembahasan soal sebelumnya yang sudah disediakan di link berikut ini. Oke, kalau sudah, kita akan membahas soal-soal berikut yang berhubungan dengan structure dan written expression 20 nomor. Check it out. Misli bacakan. Among these, bla bla bla, a highly elaborate form of communication. Among these itu adalah place expression. Place expression ya. Apa itu place expression? Among these ini ya, di antara ya, di antara itu place expression. Kemudian di sini ada subject, a highly elaborate form of communication. Jadi ini dalam bentuk frase ya. Subjeknya ini singular karena ditandai dengan adanya a ya. Jadi subjeknya singular. Maka yang belum ada apa? Nah, yang belum ada itu karena ini cuma subjek ya, maka yang dicari adalah verb-nya. Loh, kok ada verb di depan? Bagaimana ceritanya? Jadi guys, ini soal TOEFL yang paling sering muncul karena dia itu inversion ya. Inversion itu apa? Inversion itu ketika verbnya berada di depan, kemudian subjeknya berada di belakang. Jadi didahului oleh si verb. Kapan itu terjadi? Ketika ada place expression di depan. Apakah semua kalimat yang place expression di depan itu dalam bentuk inversion? Tidak, ya, tidak. Tapi ini boleh diterapkan dalam soal TOEFL. Maksudnya gitu. Jadi tidak semua kalimat yang diawali dengan place expression yang berada di depan itu pasti inversion. Tidak ya, tidak semua. Tapi bisa dibalik seperti ini, verbnya di depan baru subjeknya. Oke, catatan buat teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk nomor satu, apakah kalian tahu ketika subjeknya singular berarti verbnya juga singular ya? Kira-kira mana jawabannya? Alfa, Alfa, Bravo, Bravo. Oke, jawabannya adalah Bravo ya. Kalau subjeknya singular, berarti verbnya juga singular. Kalau subjek singular itu ditandai dengan salah satunya adalah artikel e sebuah. Kalau verb yang singular itu biasanya ditandai dengan adanya s, ya. Itu. Kalau kita pilih alfa, berarti kurang s karena ini verb yang plural, ya. Kalau kita pilih Charlie, maka kurang kurang apa guys? Kurang conjunction ya. Kurang conjunction. Karena di sini ada subjek atau kita bisa menyebutnya subjeknya double gitu. Double, double subjek. Kalau kita pilih they occur juga sama, double subjek. Oke, next. Nomor 2. Blah 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 heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Jadi di sini heated itu sebagai adjektif ya. Karena verb 3 atau past participle yang berdiri sendiri itu disebut adjektif yang awalnya adalah adjective clause yang di-reduce, yang memiliki arti yang apa? Yang diheated gitu ya, yang dipanasin oleh solar energy. Have sebagai verb yang apa? Verb yang plural karena have ya. Nah, special sampai selanjutnya kita sebut objek. Dan yang belum hadir di sini adalah karena dalam kalimat ini cuma verb, berarti yang belum hadir apa? Adalah subjek. Maka subjeknya yang apa? Yang plural juga karena verbnya plural, ya. Yang mana? Jawabannya nomor 2. Delta. Yes, good. Jawabannya delta ya. Homes itu subjek yang plural. Dan kalau kita pilih a home is, itu adalah subjek plus verb. Ya, berarti kurang apa? Kurang conjunction. Kalau kita pilih
Homes are sama juga kurang conjunction. Kalau kita pilih a home, maka tidak sesuai karena ini subjek yang singular. Ya. Lanjut ke nomor 3. Ini adalah contoh dari written expression. Each number of binary system are formed from only two symbols. Subjeknya mana? Jadi subjeknya each number, ya. Kemudian verbnya adalah are formed. Maka kita lihat sesuai nggak sih subjek sama verbnya? Apakah dia sudah agree? Jadi subjeknya itu singular ya, karena each ya, each itu setiap, jadi pasti singular. Kalau singular berarti verbnya juga singular. Tapi di sini verbnya singular apa plural? Ya, karena are berarti dia plural. Maka yang salah adalah yang Bravo. iya, betul sekali ya. Bravo. Diganti apa guys? Ada yang tahu nggak harusnya are ini diganti apa? Is. Yes, good. Diganti menjadi is ya, karena lawannya are itu is. Next, nomor 4. Scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Subjeknya adalah scientist, di sini ada S-nya, berarti dia dalam bentuk plural. Kemudian verbnya itu adalah is trying. Ya, is trying, sorry, ini salah ketik. Is trying itu verbnya apa? Singular apa plural? Singular. Singular, berarti yang salah sudah kelihatan yang mana? Alpha. Yes, good. Yang alpha harusnya apa? Is-nya diganti apa, guys? Is lawannya? R. Yes, good. R. Are. Okay. Next number. Number 5. Oh, wait. On the rim of the Kilo volcano in the Hawaiian Islands are a hotel called the Volcano Hotel. On the rim, seperti biasa ya. On the rim itu apa? Karena ini on itu sebagai preposition alias apa kata depan ya. Kita sebut apa? Prepositional phrase. Prepositional phrase sampai ke in. Nah, in ini ya. Kita sebut apa? In the Hawaiian Island ya. Jadi ini ada preposition on, preposition of, preposition in lagi. Jadi kita sebut semuanya ini sebenarnya adalah sebuah prepositional phrase. Maka kalau ada kata benda meskipun diawali maksudnya diawali the, ini juga diawali the, itu kan menunjukkan kata benda. Meskipun mereka berada di depan, tapi kok diawali dengan PP, maka bukan subjek, ya. Jadi, kalau bukan subjek, mana dong subjeknya? Kita lihat di sini are itu sebagai verb yang plural, dan ada a hotel itu adalah sebuah kata benda yang diawali dengan artikel a, berarti dia sebuah subjek di sini ya. Dibalik ya. Seperti tadi inversion kasusnya, inversion yang ini, inversion yang mana verbnya ada di depan dan subjeknya ini dalam bentuk singular. Tapi di sini verbnya dalam bentuk plural gitu. Maka yang salah yang mana? Yang digaris bawain ya. Kalau a hotel pasti sudah benar karena dia tidak digaris bawahi ya. Nah, ini tidak digaris bawahi. Berarti jawabannya yang Charlie ya. salah adalah yang yes, Charlie. good. Yang Charlie. Harusnya diganti apa, guys? Is. Is. Good. Harusnya diganti is ya. Oke, ini adalah kasus inversion. Kenapa ini disebut kasus inversion? Karena diawali oleh place expression ya, on the rim ya, di gitu. Jadi tempat, nama sebuah tempat. Inversion sama seperti tadi penjelasannya. Lanjut ke nomor 6.
The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and a microcomputer, has been planted in tiny chips. Subjeknya adalah di depan, yaitu the great digital advances. Di sini ada S-nya, maka dia subjeknya dalam bentuk plural. Kemudian setelah of di sini, meskipun dia kesatuan dari ini ya, tidak meskipun di sini tidak ada S-nya, tapi yang kita sebut subjek utama adalah yang sebelum preposition, yaitu advances ini, the great digital advances. Kemudian such as integrated circuitry, lanjutannya ini adalah penambahan informasi ya, dan verbnya adalah has been planted dalam bentuk pasif ya. Ini ada be plus verb 3, been plus verb 3. Maka bentuknya pasif. Dan verbnya ini plural apa singular? Karena ini has berarti singular. Tapi di sini subjeknya plural. Maka yang salah yang mana? Subjeknya apa verbnya? Kita lihat yang tidak digarisbawahi berarti yang benar, yaitu advances. Berarti dia benar. Otomatis yang salah adalah yang Charlie. ya, yang Charlie. Harusnya diganti apa lawannya has? Have. Have. Yes, good. Diganti menjadi have. Oke. Next, nomor 7. There are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests involve a juvenile. Subjeknya mana? Subjeknya adalah there. Ingat ya, there itu apakah subjek utama? Bukan. There itu pengganti subjek utama. Yang mana subjek utamanya adalah the reason. Ini ya, the reasons. Jadi, there sama reasons itu adalah satu kesatuan subjek. Ya, kita anggap satu kesatuan. Dan verbnya adalah are. Jadi mereka ini tidak digarisbawahi ya. There are berarti benar. Reasonnya juga tidak digarisbawahi berarti benar. Dan yang kita lihat adalah frequently mentioned reasons. Frequently itu adverb guys. Adverb itu keterangan yang mana diikuti oleh adjective mention. Mention itu disebut adjective dalam bentuk verb 3 yang berdiri sendiri. Kemudian diikuti reason noun. Jadi susunannya sudah benar ya, seperti yang sudah diterangkan Miss Lee di pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu sesuai dengan adjective order ya. Adverb dulu, baru adjective, baru noun. Oke, jadi susunannya sudah benar, berarti A sama B itu sudah benar. Kemudian, setelah Y ini adalah conjunction ya. Setelah conjunction pasti muncul apa? Muncul subjek sama verb, yang mana di sini subjeknya adalah one out. Nah, meskipun di sini setelah one out itu ada of for arrest, tapi dia disebut subjek yang singular. Meskipun di sini ada S-nya karena dia jatuh setelah of, yaitu preposition. Maka yang kita sebut subjek utama adalah yang ini one out, singular. Dan kalau subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Di sini verbnya singular apa plural, guys? Plural. Plural ya. Jadi involve itu salah ya. Jadi harusnya apa? Harusnya diganti menjadi S. yes, good, ditambahin S ya, involves gitu. Oke, karena ini simple present, bagaimana Miss cara tahu kalau ini simple present? Ya karena sebelumnya juga memakai simple present yaitu are, ya ini are. Ini are itu menunjukkan simple present, involves gandengannya. Next, lanjut ke nomor 8. Kepler's laws, principles outlining planetary movement, was formulated based on observations made without a telescope. Kepler's laws itu adalah sebuah nama diawali dengan ini ya, huruf besar, huruf kapital. Dia itu sebagai subjek yang plural karena di sini ada S-nya, laws, wait, ada S-nya di sini, subjeknya plural. Kemudian koma. Jadi setelah koma di sini kita sebut apa? Appositif ya guys, appositif.
Apositif itu apa? Apositif itu keterangan lanjutan dari sebuah kata benda yang mana menerangkan Kepler's laws itu apa sih? Oh, principles outlining planetary movement gitu. Dan karena subjeknya ini plural, maka verbnya juga harus plural. Di sini verbnya itu was formulated. Tapi was itu menunjukkan dia singular. Jadi yang salah sudah terlihat yang mana? Yang Alpha. Yang A. alpha. Harusnya diganti apa, guys? Where. Yes, good. Were ya, bacanya were. Harusnya diganti were. Lawannya was adalah were. Oke, next nomor 9. Only with a two-thirds vote by both houses are the U.S. Congress able to override a presidential veto. Oke, subjeknya mana ya? Nah, subjeknya adalah the U.S. Congress. Ini subjeknya ya, gitu. Dan verbnya itu adalah are. Dan subjeknya ini singular, verbnya ini plural. Maka yang digarisbawahi itu yang are. Kalau the US Congress-nya tidak digarisbawahi berarti benar. Berarti yang salah sudah kelihatan yang mana, guys? Bravo. Yes, bravo. Harusnya diganti apa? Is. Is. Oke, ini juga termasuk kasus apa? Kasus inversion, ya, kebalikan dari susunan subjek verb menjadi verb subjek. Di kasus apa? Kalau sebelumnya kita belajar kasus yang diawali dengan place expression, tapi ini diawali dengan negative expression. Nah, apa itu negative expression? Negative expression harus kita hafal ya, teman-teman. Di antaranya ada only, never, seldom, rarely ya, masih ada lagi rarely. Dan ini only. Oke, only, hanya. Maka susunannya seperti ini. Sorry, to be-nya di depan. Gitu ya. Ya, next nomor 10. Of all the evidence that has piled up since Webster's paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Untuk subjeknya di sini ada apa aja? Ada subjek yaitu Webster paper. Kemudian diikuti verb was published, ya. Diikuti verb ini. Nah, ini satu kesatuan. Kemudian ada lagi there is no. Ini subjek, ini juga verb, ya, satu kesatuan. Oke, subjek verb, satu kesatuan. Subjek verbnya ada berapa di sini? Ada satu, dua. Oke, berarti harus ada conjunction. Oh, ini conjunctionnya. Jadi sudah lunas ya. Conjunction, oh, conjunction, subject verb sudah lunas, sudah benar. Akan tetapi sebelum since di sini ada verb. Ya, di sini ada verb, kemudian ada that. That itu conjunction. Tapi dia berperan ganda sebagai subjek. Yang mana subjek siapa? Yaitu menggantikan evidence. Gitu. Jadi sudah lengkap gitu. Kemudian kita lihat di sini kasusnya apa ini ya? Ada yang tahu nggak kasusnya apa? Ada yang tahu? Pasti subjek verbnya ada yang tidak beres ini ya kan? Ada yang tidak sesuai, ada yang eh, ganjil antara subjek sama verbnya. Nah, kita lihat di sini ada there is ya kan? There is itu apakah dia subjek beneran, guys? Bukan ya, dia subjek pengganti subjek utama yang mana biasanya ada di belakang. Di sini pakai is dan subjek utamanya adalah ini, new ideas ya. New ini adjektif, ideas ini noun-nya. Jadi apakah dia sesuai antara is sama ideas? Tidak. Tidak ya. Jadi ideas itu subjek yang plural, guys. Otomatis is-nya itu harusnya diganti apa? Are.
Are. Yes, tuh. Verbnya diganti are. Are. Wow. We have 10 questions about TOEFL prediction test ya. Kita sudah mengerjakan 10 soal. Selanjutnya kita akan lanjut lagi karena masih ada waktu setengah jam lagi. Lanjut lagi. Di sini dia. Oke, kurang ke bawah. Nah, nomor 1. Bla bla bla. Several unsuccessful attempts. Robert Peary reached the North Pole on April 6, 1909. Ada yang tahu nggak? Langsung bisa jawab gitu? Karena sudah Miss kasih Alpha. tahu ini clue-nya. Iya, Alpha. Alpha. Bravo. Ada yang Alpha, ada yang Bravo. Ingat ini yang ditanyakan apa, ya. Oke, Miss bahas lagi ya. Several unsuccessful attempts itu apakah dia subjek? Belum tentu, karena di sini ada subjek yaitu Robert Peary, reach-nya sebagai verb ya. Subjeknya tunggal, singular, verbnya juga tunggal karena untuk verb kedua itu mau tunggal mau plural itu tetap saja verb 2 tidak usah ditambahi apa-apa. Tandanya kalau dia verb 2 adalah ada tahun ya, ada tahun lampau. Oke. Jadi subjek dan verbnya itu sudah aman. Itu sudah aman, guys. Maka yang dicari apa? Kalau sudah aman gitu ya kan. Maka yang dicari di sini selain subjek verb seperti biasa ya, selain subjek verb. Atau kalau ada subjek verbnya, mencari yang ada conjunction, kemudian subjek verb. Dan antara A, B, C, D, mana sih yang selain subjek verb atau yang ada conjunctionnya? Yang ada conjunctionnya tidak ada sama sekali. Oke, berarti selain subjek verb. He meet itu he subject, meet itu verb. Berarti jangan dipilih karena dia subjek dan verb. Ya. Jadi, kalau when itu apa? When itu conjunction. Berarti kalau conjunction kurang apa? Kurang subjek plus verb ya. Jadi salah. Jadi antara alpha sama delta, kira-kira yang mana nih, guys? Alpha. Alpha. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha. Kenapa kok nggak pilih delta? His itu adalah kata ganti kepemilikan ya kan? Misalnya kalau kita gandengin di sini his ya, his apa? His several unsuccessful attempts ya, dia itu berarti attempts itu kan plural ya, attempts. Berarti di sini subjeknya yang mengikuti attempts itu harusnya bukan subjek dalam bentuk orang, harusnya kembalinya ke unsuccessful attempts-nya itu apa aja di sini. Jadi harusnya subjeknya di sini plural, bukan Robert Peary tapi subjek yang plural. Maka his itu pilihan yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan kalimat selanjutnya, gitu ya. Lanjut ke nomor 2. The musical instrument bla 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 is 6 feet long. Analisanya seperti biasa, subjeknya apa, verbnya apa, yang dicari apa. Analisanya pasti sama seperti itu ya guys ya. Di soal TOEFL itu pasti seperti itu. Jadi butuh untuk mengulang-ulang. Oke, ada yang sudah bisa menjawab untuk nomor 2? Charlie. Charlie, wow, amazing. It's a correct answer. Dan untuk kejelasannya, nomor 2, subjeknya adalah the musical instrument. Jadi dia subjeknya dalam bentuk singular. Kemudian verbnya adalah is, dia juga dalam bentuk singular. Maka subjek dan verbnya itu sudah lunas. Ya, sudah lunas. Dan ketika sudah lunas berarti yang dicari apa? Ya selain subjek verb atau cari yang conjunction subjek verb. Kalau kita pilih alpha, ada verbnya, ya, verb, kemudian ada the best sebagai objek. Maka kurang apa? Kurang conjunction dan kurang subjek.
Salah. Untuk yang Bravo, it itu sebagai subjek, is called sebagai verb, ya. Berarti kurang apa? Kurang conjunction. Kalau kita pilih delta, calls itu verb, the best itu sebagai objek. Maka sama, kurang conjunction plus subjek. Dan kita pilih called the best itu adalah selain subjek dan verb, yang mana called di sini sebagai adjektif, adjektif clause yang di-reduce gitu. Yang mana artinya itu yang disebut, yang called gitu ya, yang disebut the best. Oke, nomor 3. One problem with the languages, blah blah blah, they are full of irregularities. Ada yang tahu jawabannya apa, guys? Nomor 3. Charlie. Charlie. Wow. Your English is improved now, guys. Charlie ya jawabannya. Oke, Miss Li bahas aja meskipun jawabannya tetap benar. Meskipun jawabannya benar, Miss Li tetap bahas ya. One problem di sini sebagai subjek utama, one problem karena one ya. Berarti singular ya, guys. Nah, with all languages ini cuma preposition, jadi dia tidak berpengaruh sama perubahan kata kerja karena diawali dengan with, dan ada they sama are itu adalah subjek plus verb. Maka susunannya kalau kita tulis, subjeknya ada, kemudian ada subjek verb. Berarti yang ditanyakan apa? Oh, belum ada verb-nya di sini, belum ada verb-nya, terus belum juga ada conjunction-nya. Karena ketika muncul dua subjek di sini, maka dia butuh yang namanya conjunction dan verb lagi. Maka yang memenuhi syarat itu, verb plus subjek adalah cuma yang Charlie, yaitu is plus that. Kalau kita pilih alpha, kurang apa? Dia cuma conjunction aja ya, kurang verb plus subjek. Kalau kita pilih so juga sama, kurang verb plus subjek. Kalau kita pilih in case itu preposition ya, jadi dia kurang tepat. Karena yang dibutuhkan ini adalah verb sama conjunction. Oke, next. Nomor 4. Oke, ini agak panjang sih nomor 4 penjelasannya, guys. Blah, blah, blah of economic cycles been helpful in predicting turning points in cycles. They would have been used more consistently. Silakan. Ada yang bisa menjawab untuk nomor 4? Charlie. Charlie. Oke. Your answer is correct, guys. Jadi untuk penjelasannya, kenapa Charlie itu benar, ini adalah kasus dari inversion lagi ya. Tadi inversion itu apa? Yaitu verb-nya di depan, kemudian subjeknya di belakang. Kok bisa seperti itu? Ya, selain place expression, sama apa tadi? Negative expression, yang ketiga itu adalah ketika kita melihat ada if clause. Ya, if clause itu klausa yang diawali oleh if. Miss, di sini kan tidak ada if-nya, bagaimana kita tahu ya? Oke, jadi guys, ada klausa yang diawali oleh had sama gandengannya would ya. Ini would, kemudian pakai had. Jadi tidak semua if ya. Kalau misalnya if clause-nya will tidak bisa ya. Jadi kalau if clause-nya itu had sama would ya gandengannya itu bisa diinversi alias bisa dibalik. Of economic cycles been. Nah, kalau kita melihat dari kalimatnya langsung tanpa melihat itu inversi apa bukan, been itu auxiliary yang tidak bisa berdiri sendiri ya guys, tidak bisa. Jadi dia itu harus diikuti oleh si ini dia, have. Nah, mau have, mau has, mau had. Nah, jadi antara yang ada have-have-nya di sini antara A, B, C, D yang mana sih?
Ternyata yang ada have-have-nya itu cuma B, C, D. Jadi A itu nggak mungkin benar karena tidak ada have-nya gitu. Dan kita harus melihat lagi di sini subjeknya adalah subjek yang kedua itu ada they ya, kemudian ada would have. Oke, jadi would itu biasanya di ciri-ciri dari si kalimat pengandaian tipe ketiga itu kalimat penyesalan gitu ya. Dan di sini been itu verb utama. Dan kita belum tahu nih subjeknya nih yang benar yang mana. Kalau kita gandengin sama Bravo misalnya ya, psychological theories have. Nah, ini kan ada of ya. Nah, sebelum of itu harusnya apa? Of itu kan penghubung antar noun, kemudian di sini juga noun. Berarti untuk Bravo salah. Karena setelah have ketemu of. Jadi tidak mungkin. Jadi tinggal ada dua nih antara Charlie sama Delta. Karena sebelum of di sini sama-sama ada theories, ya kan? Oke, dan di sini ada have theories of economics been. Oke, psychologists have theories. Jadi ini kurang eh, harusnya setelah have langsung been gitu. Tapi di sini dijeda oleh theories. Jadi nggak mungkin kalau sifatnya tidak inversion. Maka lagi-lagi kita akan dikecohkan antara Charlie sama Delta kalau kita tidak tahu ilmu inversion. Jadi kalau ilmu inversion itu wajib verbnya ada di depan di sini ya. Itu. Dan kalau kita lihat dari segi conjunction subject verb ya. Nah, di sini kita lihat ada verb yaitu been ya. Dan di sini verbnya itu auxiliary. Kemudian ada subject, ada verb yaitu they would have been, subject plus verb. Tapi di sini ada verb gitu, yaitu been ini. Maka yang dicari apa? Yang dicari yang belum ada adalah subjeknya, kemudian ada conjunction-nya. Jadi yang dicari adalah conjunction plus subject. Lah conjunction-nya mana di sini tidak ada sama sekali. Nah, conjunction-nya adalah dihapus. Jadi itu adalah persyaratan ya, guys. Jadi awalnya kalimatnya seperti ini, guys. If, wait, if psychological theories of economic cycles had been helpful in bla bla bla, ya. Jadi awalnya seperti ini, maka ketika ada verbnya itu had been itu bisa di inversion alias bisa di inverse, bisa dibalik. Maka ketika dibalik itu if-nya dihapus dulu, head-nya kembali ke posisi di sini. Bin-nya nggak usah ikut ya, cuma head-nya aja, cuma yang utama yaitu head-nya. Jadi dibalik menjadi head psychological theories of economic cycles atau bin, sorry, head psychological bin theories of economic cycle juga bisa ya. Next, seperti itu inversion ya, kasus inversion. Nomor 5. Oke, di sini nomor 5 belum Misli kasih apa ini namanya? Reng-rengan ya, alias analitiknya. Jadi teman-teman bisa pilih nih nomor 5. Silakan dibaca dan cari mana subjek verbnya. Untuk nomor 5. Hospital committees, bla bla bla, spends weeks agonizing over which artificial kidney candidate would receive the treatments now find that the decision is out of their hands. Silakan, sudah ada yang tahu mana? Jawabannya mana, guys? Hmm. Delta. Delta, Charlie. Charlie,
Ada yang lain, Delta sama Charlie? Bravo. Bravo. Oke, lengkap ya. Oke, kita lihat di sini ada hospital committees itu sebagai subjek. Karena verbnya itu spent, ya. Subjek verb. Oke, kita tulis di sini subjek verb. Kemudian ada which. Nah, which itu sebagai apa? Sebagai conjunction, ya. Jadi kita tulis di sini SVC subject verb conjunction berarti kurang subject verb. Which artificial kidney itu sebagai subjek, ya. Kidney sampai kandidat itu sebagai subjek. Kemudian would receive itu sebagai verb. Berarti kita tulis di sini subject verb lagi. Jadi ini conjunction yang menghubungkan antar subject verb sama subject verb sudah aman. Kemudian tibalah saatnya ada that lagi nih guys, conjunction, ya. Ketemu lagi conjunction, kemudian the decision itu subject is ini sebagai verb. Jadi susunannya adalah subject verb, conjunction subject verb, kemudian muncul lagi conjunction subject. Oh my god, salah tulis guys. Subject verb. Oke, jadi sudah aman. Kalau sudah aman gitu berarti yang dicari apa lagi, ya kan? Satu conjunction, ya. Satu conjunction itu sama dengan dua verb. Dua conjunction, ya ini sama ini, berarti sama dengan tiga verb. Satu, dua, tiga. Oke, berarti yang kita cari apa sih? Yang kita cari apa? Selain subject verb kah? Atau conjunction subject verb kah? Kalau kita melihat konsepnya seperti ini, kan sudah aman semua nih. Berarti yang kita cari adalah kalau misalnya ada kalimat lagi di sini, ya, ya harus selain subject verb, atau kita cari yang ada conjunction plus subject verb. Oke, mungkin nggak sih kalau kita cari yang conjunction subject verb, ya, kita lihat di sini. Kalau kita pilih once itu cuma conjunction aja, berarti kurang subject verb, ya, kurang subject verb. Jadi salah. Kalau kita pilih have itu cuma verb. Berarti kurang apa? Kurang conjunction. Nggak ada yang sempurna ya. Jadi kita pilih yang mana dong? Kita pilih yang ada conjunction plus subject plus verb. Gitu ya. Yaitu apa? Yaitu bravo. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kita pilih bravo? Ya, kalau once had, once itu di sini tidak bisa sebagai conjunction, tapi diartikan pernah gitu aja. Jadi kurang conjunction ya, once had cuma verb aja. Jadi had ini adalah di adverbin atau diketerangin sama si once itu. Once itu sebagai keterangan pernah, keterangan waktu dari si had. Jadi kurang conjunction. Nah, that itu bisa berperan ganda sebagai conjunction plus subject. Once itu pernah ya, that once spent weeks itu. Jadi dia boleh seperti itu. Oke guys, itu nomor 5 jawabannya that once. Yang pernah ada. Itu yang pernah, pokoknya gitulah. Bahwa yang pernah ada. Oke guys, saatnya kita belajar soal yang written ya. Nah ini dia written. Masih ada waktu berapa ini guys? Wow, masih ada 15 menitan ya. Nomor 6. More than half of the children in the 1356 member district qualifies for reduced price or free lunches. Masih ingat di sini kenapa ada hyphen? Nah, hyphen di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan S di sini, maka dikasih hyphen. Karena member itu kata benda yang bisa dihitung ya, jadi harusnya ada S-nya, tapi berhubung ada hyphen-nya, maka nggak usah S. Oke.
Subjek verbnya mana dulu, guys? Subjek verbnya. Hello? The children. Oke. Untuk subjeknya adalah, masa masih the children? Ini ada of ya. Setelah of nggak mungkin subjek loh ya. Of itu preposition. Oke, ini preposition. Jadi ini bukan subjek. Dan subjeknya adalah yang more. Jadi more than half. More than half itu sebagai subjek. Dan verbnya adalah, ada yang tahu verbnya mana? Qualify. Yang Charlie. Charlie. Charlie, verbnya? Oke. Ini adalah verb ya guys. Qualifies. Jadi, more than half of the children itu qualifies. Kita lihat subjeknya tuh plural apa singular sih? Nah, karena more itu pasti yang plural. Qualifies di sini verbnya singular. Berarti harusnya, Qualify. iya, harusnya apa? Ini sama-sama di garis bawain ya. More than, ya. More than di garis bawain. Qualifies juga di garis bawain. Gitu. Jadi yang benar yang mana? Ya kita lihat di sini yang menunjukkan more than itu benar. Karena di sini ada children. Nah, children itu mewakili more than. Jadi dia plural, maka subjeknya, verbnya juga harusnya plural. Maka sudah kelihatan yang salah adalah yang Qualifies. yes, seharusnya ES-nya dihapus menjadi qualify ya. Qualify gitu. Nomor 7. 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching up to the sky. Bravo. Bravo. Oke, harusnya apa kalau bravo, guys? Was. Was. Oke, good. Kita bahas dulu ya. Untuk was berarti subjeknya adalah apa? Subjeknya ini dia. Subjeknya ada di belakang, yaitu a fire. Subjek yang singular. Dan ini verbnya. Dan di sini ada 5 miles beyond the hills. Itu sebagai apa? Sebagai place expression. Ya, place expression berarti boleh ya di inversion. Ini kasusnya apa? Inversion lagi. Lagi-lagi inversion. Jadi kalau teman-teman melihat ada place expression di depan, diikuti langsung oleh verb, itu pasti subjeknya ada di belakang setelah verb. Yaitu di sini kasusnya adalah setelah were. Ini. Oke, jadi di sini ada it's. It's itu kembali ke siapa? A fire, ya. Pasti benar it's. Kenapa? Karena di sini a fire itu singular, maka it's itu juga singular benar. Dan reaching itu adjective, ya. Adjective clause yang di-reduce. Jadi artinya adalah yang, ya. Yang apa? Yang reach, yang mencapai. Subjeknya adalah ini flame. Maksudnya kembali ke itu. Flame yang mencapai sampai ke sky. Oke, lanjut ke nomor 8. Kettle drums was played on horseback were incorporated into the orchestra in the 18th century. Alpha. Alpha? Wow, you are correct. Harusnya diganti apa kalau alpha? Which. Which, good. Oke, which ya. Jadi guys, ini adalah conjunction yang menyebutkan kettle drums itu sebagai subjek
ya kan? Dan di sini itu setelah koma itu biasanya disebut apa? Disebut apositif, ya kan? Keterangan lanjutan dari sebuah kata benda sebelumnya, ya, apositif. Dan apositifnya kebetulan dalam bentuk apa? Dalam bentuk adjective clause. Sedangkan what itu tidak bisa menjadi adjective clause. Adjective clause itu sesuatu klausa yang jatuh setelah kata benda, ya. Adjektif namanya juga adjektif, ya, mendeskripsikan kata benda. Tapi what itu tidak bisa. Tidak bisa mendeskripsikan kata benda. Dia itu bisanya itu sebagai non clause yang diawali dengan what gitu. Contohnya kayak what you make is, itu misalnya ya, what you make uh, is apa ya? Easier. Nah, misalnya gitu ya. Apa yang kamu buat di sini gitu. Jadi what you make di sini itu sebagai subjek tapi dalam bentuk klausa gitu. Klaus. Kemudian is-nya itu sebagai verb gitu guys. Jadi subjek, verb, subjeknya dalam bentuk klausa. Jadi biasanya diawali dengan what-nya ada di depan gitu. Oke. Jadi yang salah adalah what-nya ya. Harusnya diganti menjadi apa? Diganti menjadi which gitu. Karena apa? Karena conjunction di sini itu menjelaskan noun yang sebelumnya yaitu kettle drums. Jadi kettle drum which were first played gitu. Lanjut ke nomor 9 guys. When is a flag hung upside down, it's an internationally recognized symbol of distress. Ada yang tahu ini kasusnya seperti materi yang sudah Miss share di pertemuan 10 ya. Di apa? Di materi 10. Apa yuk? Alpha. Oke, kalau singkat jelasnya itu memang kita harus tahu nih when. When itu sebagai apa sih di sini ya kan? Sebagai conjunction. Nah, sebagai conjunction, setelah conjunction itu wajib hadir sebuah subjek verb. Dan di sini ada verb, kemudian di sini ada subjek. Jadi kalau ada conjunction yang ada di depan diikuti verb, otomatis dia itu sebagai kata tanya ya kan? When is flag gitu kan? When is your birthday? Seperti contoh, when is your birthday? Nah, itu kalimat tanya. Question word pasti diikuti oleh si to be, ya. Question word plus to be itu sama dengan kalimat tanya. Itu. Jadi harusnya dibalik ya. When a flag is dibalik ditaruh di sini sebagai conjunction ya. Nah, harusnya di sini is. Nah, maka susunan kalimatnya menjadi kalimat apa? Kalimat pasif ya. Passive sentence. Oke, atau apa namanya itu ya? Passive voice itu. Kalau dalam istilah grammarnya bahasa Inggris itu passive voice alias kalimat pasif. When a flag is hung upside down gitu. Oke, selanjutnya the last number guys. The last ini. But not the least. The Museum of the Confederation in Richmond has an exhibition which documenting the origins and history of the banner that most Americans think of as the Confederate flag. Bravo. Bravo. Why? Bravo. Harusnya diganti apa dong bravo? Kalau bravo yang salah. Ada yang tahu nggak? Kenapa kok bravo salah, guys? Oke.
Kenapa salah guys? Kayaknya sudah stuck gitu ya, kayak pasrah gitu ya kan. Kita lihat subjeknya mana. Subjeknya the museum ya, sampai of the Confederation in Richmond ya kan. Tapi yang kita fokuskan adalah the museumnya. Subjeknya dalam bentuk singular, subjek yang singular. Kemudian diikuti oleh si host. Host ini adalah verb menyiarkan atau apa gitu ya intinya. Singular juga, berarti host ini benar. Kemudian setelah ini which itu sebagai conjunction. Apakah which ini sebagai conjunction yang bisa plus subjek? Ya, bisa karena which itu adalah em, pengulang dari si exhibition ini ya. Host an exhibition, exhibition yang apa? Yang apa sih gitu. Documenting mendokumentasikan ya. Kalau misalnya di sini ada conjunction, berarti di sini harusnya itu verb ya, bukan adjektif ya kan? Kecuali kalau di sini ada which is documenting yang sedang mendokumentasikan gitu. Tapi di sini kan verbnya simple present ya kan? Berarti seharusnya setelah which di sini juga harusnya kalau is documenting nggak mungkin. Jadi harusnya apa guys? Harusnya menjadi verb ya, bukan adjektif. Ada yang tahu harusnya apa? Mendokumentasikan. Harusnya apa guys? Documenting itu bisa menjadi verb ya, dokumen, kemudian document, ada S-nya. Nah, ini. Subjeknya itu singular apa plural sih ya? Karena an exhibition ya, yang digantikan oleh which, maka verbnya juga singular. Yang mana dokumen menjadi documents. Tuh, di origin sebagai objek. Sampai ini, that ini conjunction, most Americans itu subjek yang plural, thing juga yang plural, verb yang plural. Berarti C itu benar. Itu. Of S itu apa? Of S itu sebagai preposition. Think of gitu ya. Think of itu satu kesatuan. Jadi ini sengaja dibikin di garis bawahi of sama S itu biar teman-teman terkecoh. Of S masa ada sih of S gitu. Jadi think itu udah gandengannya sama of ya. American think of gitu. S the. Jadi setelah preposition kata benda sudah benar di sini prepositionnya. Oke guys, I think that's all for today. Saya kira sudah cukup untuk hari ini pertemuan kita di meeting Zoom yang kelima. No question, right? Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup ya. Nanti akan Miss Lee share Zoom recordnya. Kalau sudah bisa di-share, nanti Miss Lee pasti share tanpa diminta ya teman-teman. So, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Thank you, Miss. Okay, Thank you, Miss. okay guys.